Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Arli Kurnia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membacakan pertanyaan dan ingin menjawab pertanyaan yang ditujukan pada saya melalui grup Kopi Lunas. Pertanyaannya apa? Ini ada dari teman-teman ya, ada banyak sekali. Sekali lagi pertanyaan ada banyak sekali. Saya akan memilih dulu salah satu yang bisa saya jawab segera. Dan pertanyaan ini sebetulnya ada banyak ya yang pertanyaan yang sejenis ya. Tetapi mudah-mudahan kalau saya menjawab ini, teman-teman nanti yang lain bisa belajar dari jawaban dari pertanyaan kali ini. Tentunya masih seputar hutang. Nah, pertanyaannya adalah ya, ini agak cerita orangnya ya. Ini namanya juga tidak saya cantumkan. Berawal tahun 2013, usaha suami kena musibah kebakaran. Jadi suaminya pernah punya usaha dan kena musibah kebakaran, tidak ada yang tersisa ceritanya. Yang tersisa hutang 80 juta. Setiap bulan gali lubang, tutup lubang. Sekarang suami punya hutang di 2 bank ya. Totalnya 10 juta, belum yang di kanan kiri. Oke, jadi tadi ini hutangnya 10 juta tahun 80 juta tahun 2013 karena musibah kebakaran. Kemudian sekarang ini totalnya ya di 2 bank adalah 10 juta ya. Karena di kanan kiri sudah pada nagih. Oh, belum yang di kanan kiri. Jadi mungkin untuk kebutuhan pinjam sana pinjam sini, jadi pada nagih ya. Nah, kemudian si ibu ini bingung dan bertanya, apa yang harus saya lakukan? Sedangkan penghasilan suami hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja dan punya 2 orang anak, otomatis banyak kebutuhan. Oke. Nah, ini saya hanya membaca kalimatnya ya. Apa yang harus saya lakukan sedangkan penghasilan suami hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja dan punya 2 orang anak, otomatis banyak kebutuhan. Nah, ini kebutuhannya cukup dan punya 2 orang anak, artinya banyak kebutuhan dan itu cukup dari penghasilan suami. Tapi untuk bayar utang bingung ya. Dan aset buat dijual pun tidak ada. Saya nggak punya apa-apa untuk dijual. Terima kasih sebelumnya, semoga mendapat pencerahan. Oke, jadi si ibu ini berawal tahun 2013 kena musibah, usaha suaminya kebakaran. Dan kemudian waktu itu punya hutang 80 juta. Setiap bulan gali lubang, tutup lubang, sekarang punya utang di 2 bank. Totalnya 10 juta ya. Oke, berarti dia punya hutang 10 juta, belum kanan kiri, dan yang di bank aja 10 juta ya, yang lainnya mungkin ada beberapa tidak sebutkan di sini ya, dan penghasilannya hanya cukup untuk hidup. Oke, sekarang gini ibu enggak usah khawatir tentang hal ini, karena ini adalah hal yang wajar. Musibah itu terjadi kapanpun, musibah terjadi dimanapun juga. Artinya musibah itu belum tentu sesuatu yang jelek. Musibah itu mungkin adalah bahasa Allah untuk menguji kita, untuk memberikan hikmah ya. Hikmah itu pembelajaran yang berharga sekali untuk kita. Nah, lalu utangnya ini kan sebetulnya sudah berkurang, artinya Anda sudah sebetulnya selama ini sudah beritikat untuk membayar ya, dari 2013 sampai sekarang 2018, artinya 5 tahun ya. Meskipun tidak cepat, tetapi ini sudah mulai terbayar dan sekarang tinggal 10 juta kan. Jadi saya tidak bisa memberikan saran apapun kecuali gini. Jadi sebetulnya ini sudah kondisinya, sebetulnya ibu sudah membaik ya. Cuman saya yakin sekali ibu pasti bingung karena ibu belum punya penghasilan yang cukup untuk membayar hutang kanan dan kiri ya. Dan mungkin kadang-kadang juga harus meminjam kanan dan kiri kalau seandainya tidak cukup. Nah, yang harus ibu pelajari saat ini ya, selain menambah penghasilan ya, menambah penghasilan itu penting, tetapi nanti. Yang pertama saat ini adalah kalkulasi dulu berapa kebutuhan setiap bulannya. Banyak orang yang punya kebutuhan itu seringkali dibikin kebutuhan yang tidak pasti ya. Harusnya kebutuhan itu dipastikan dulu. Setiap bulan itu sebetulnya saya butuh uang berapa untuk biaya sekolah anak, untuk listrik, untuk belanja, semuanya itu harus dipastikan dulu berapa. Yang bisa dihemat dan pastikan biaya terkecil, maksudnya nominal terkecilnya berapa. Nah, kalau kita sudah memastikan nominal terkecilnya, baru itu yang prioritas kita penuhi setiap bulan ya. Saya punya kebutuhan setiap bulan 19 juta dulu. Di saat itu hutang saya masih banyak sekali dan saya harus mengangsur ya. Saya harus terus mengangsur. Nah, ternyata ketika
saya hijrah ya, saya hijrah, ternyata kebutuhan hidup saya itu tidak sampai 3 juta pada saat itu waktu anak saya masih 1. Dan saya sudah terbiasa cari duit 20 juta, 30 juta, 40 juta setiap bulannya. Itu sudah terbiasa, no problem buat saya. Yang jadi masalah adalah saya harus kerja keras saja. Ini yang mau saya sampaikan adalah ketika saya hijrah adalah saya potong semua pengeluaran sehingga pengeluaran saya itu ternyata cuma 3 juta sebulannya. Yang tadinya saya cari duit 20, 30, 40 juta setiap bulan, akhirnya saya tidak mau terlalu ngoyo, jadi saya mengecilkan pemasukan saya, artinya saya tidak mau lagi ngoyo, tidak dikejar-kejar terus ya, tidak seperti orang yang terburu-buru setiap hari, tidak. Justru semuanya saya plan dengan baik, kemudian saya kerjakan step by step dengan benar ya, dengan sempurna ya, saya berusaha untuk itu. Akhirnya pulih ya, pulih itu tidak sampai 1 tahun itu sudah pulih. Nah, yang saat ini mungkin ibu rasakan, ibu merasa bingung, ditagih kanan, ditagih kiri, kemudian bingung ya, mana yang harus didahulukan dulu. Nah, maka yang harus ibu pelajari saat ini adalah skala prioritas dulu. Jadi skala prioritas itu yang penting itu kebutuhan untuk rumah dulu sudah penuh dulu. Jadi gini, seringkali orang ditagih uang yang dia punya dikasihkan pada yang nagih. Nah, ini jadi nggak terkontrol nantinya. Maksudnya apa? Kalau kanan nagih, Anda kasih ini nagih, Anda kasih ini nagih, Anda kasih. Sedangkan Anda sendiri ya untuk kebutuhan itu nggak cukup. Yang terjadi adalah pada saat nanti ada kekurangan, Anda pinjam lagi gitu. Jadi kita stop kebiasaan pinjamnya. Tetapi pada saat ada pemasukan langsung dialokasikan untuk kebutuhan untuk pertama kali. Jadi kebutuhan yang utama itu ya untuk beras, untuk listrik, semuanya itu harus dipenuhi dulu. Yang pertama kita pisah. Kemudian setelah itu baru ibu memikirkan ada sisanya berapa ya untuk untuk bayar hutang. Jadi yang wajib didahulukan ya terutama zakat ya, zakat penghasilan itu wajib. Kemudian Anda juga harus potong untuk kebutuhan ya, baru nanti untuk membayar utang-utang bank itu tadi. Setiap bulan gali lubang tutup lubang ini harus dihentikan. Maksudnya kalau Anda sudah skala prioritas kebutuhannya berapa sih dan dipenuhi dari penghasilan, ini Anda tidak lagi meminjam, artinya pemasukan untuk kebutuhan ya harus cukup. Kalau orang gali lubang tutup lubang itu biasanya gimana sih? Biasanya sudah ada lubang sebelumnya, sudah ada utang sebelumnya, sehingga pemasukan untuk nutup utang sebelumnya, nanti ada kebutuhan lagi, pinjam lagi, bulan depan begitu lagi. Jadi apa ya? Jadi alokasi uangnya itu muter-muter ya. Kalau muter-muter ngaturnya sulit sekali. Nah, saat ini Anda atur dulu pengeluaran itu dari penghasilan, masuknya ke kebutuhannya dulu ya, termasuk yang pertama bayarkan zakat dulu ya. Kalau Anda muslim, kalau Anda bayar zakat setiap bulannya dengan tertib, insya Allah cukup itu semuanya gitu ya, nggak usah khawatir, karena yang wajib didahulukan ya, kemudian kebutuhan itu wajib, nah baru bayar hutang dan seterusnya itu setelah dipotong untuk kebutuhan. Memang nantinya akan terkesan bayar hutangnya kok nggak cukup, bayar hutangnya kok nggak full, itu jauh lebih baik ya daripada Anda harus pinjam lagi untuk kebutuhan. Jadi pertama kebiasaannya dulu yang di stop, kemudian dialokasikan ya dari pemasukan langsung menuju ke kebutuhan ya, yang hutangnya nanti ya, utamakan zakatnya dulu. Kemudian baru kalau sudah terbiasa dengan pola keuangan yang semacam ini, baru Anda berusaha untuk menambah penghasilan ya, baru kemudian Anda menambah penghasilan. Nah, kalau kita menambah penghasilan sedangkan keuangan kita masih muter, artinya penghasilan yang kita dapat meskipun Anda bekerja keras itu langsung habis. Kenapa kok habis? Karena ngaturnya, ngolahnya ini muter ya, kena bunga dan lain sebagainya. Nah, mungkin Anda juga terlibat di rentenir, pinjaman perorangan tetapi ada bunganya. Ini sikapnya harus gimana? Stop apanya Mas? Stop bayarnya dan stop pinjamnya gitu. Stop bayarnya. Mas, orangnya marah-marah. Yes, kalau marah rekam. Ya, kalau marah rekam. Gitu. Kalau marah rekam. Kemudian hitung semuanya. Anda pinjamnya berapa, sudah bayarnya berapa. Gitu. Jangan hitung bunganya. Ya. Kemudian, Mas, nanti saya dimusuhin, nanti saya dijauhin. Lebih baik kita dijauhin sama rentenir. Gitu loh. Lebih baik kita itu dimusuhin rentenir daripada dimusuhin orang-orang soleh. Ya, lebih baik kita dimusuhin sama orang yang bermental riba. Lebih baik itu. Ya, Anda dimusuhi dulu pernah pinjam uang, kalau utang itu wajib dibayar. Ini saran saya, utang itu wajib dibayar, saudara. Wajib dibayar. Tetapi bunganya itu haram, saudara. Ya, jadi
utangnya pokoknya berapa, dulu sudah pernah bayar berapa, hitung sebagai pokok. Kalau nggak terima, marah, rekam. Kalau dia sudah mulai keluarkan kata-kata yang tidak berkenan, laporkan polisi, pidana itu, gitu. Apakah saya nanti bisa dilaporkan polisi, Mas, gara-gara saya tidak bayar bunga dari hutang saya? Nggak bisa, nggak bisa. Anda tidak bisa dipidanakan gara-gara masalah itu. Tetapi kalau dia marah-marah, Anda bisa pidanakan. Memang kita tidak perlu memperpanjang urusan ini sampai ke ranah hukum, tetapi kita harus punya sikap yang tegas, ya, harus punya sikap yang tegas. Jangan sampai kita dipermainkan oleh ketidaktahuan yang terjadi di masyarakat saat ini. Praktek rentenir dibiarkan, terus kita turuti aja, ya, dia nagih bunganya berapa, terus kita kasih terus. Nggak selesai-selesai urusan riba ini di negeri kita. Jadi mulai dari yang kecil, pastikan Anda bayar pokoknya, ya. Nanti kalau dia sudah marah-marah seperti itu, Anda negosiasinya gini, saya kalau ditagih terus bunganya saya tidak kuat bayarnya, tapi kalau suruh bayar pokoknya, yuk kita hitung sama-sama, gitu. Harus tegas, ya. Dulu misalnya pinjamnya 3 juta, kemudian nagihnya jadi 4 juta, gitu. Nah, ada bunganya misalnya di situ 1 juta. Nah, itu nggak usah dihitung yang 1 juta. Anda mungkin dulu sudah pernah ngangsur, dihitung-hitung ngangsurnya kok sudah 2 juta, kurangnya berarti 1 juta, bukan 2 juta. Kadang-kadang rentenir Anda bayar berapapun tidak dihitung sebagai pokok, utangnya tidak berkurang. Nah, Anda harus kurangi. Maksudnya Anda harus tulis secara berkurang, dan kalau dia marah-marah, kalau dia tidak terima, langsung tegas saja. Utang ini saya berniat bayar, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, ya. Kalau saya tidak membayar bunganya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi di seolah-olah ini adalah masalah yang cukup besar, silahkan mau seperti apa, saya ngikut aja, gitu ya. Maksudnya kalau mau dilaporkan ke ranah hukum, ya silahkan saja, gitu. Nanti kalau laporkan ke ranah hukum, Mas, siapa yang menang? Anda yang menang. Karena hukum utang piutang itu perdata. Dan siapapun misalnya pinjam uang 10 juta dan dia harus mengembalikan sebesar 10 juta. Gitu ya. Dia harus mengembalikan sebesar 10 juta. Itu diatur hukum perdata, bukan pidana. Gitu ya. Sedangkan kalau rentenir itu nagih bunganya, itu tidak berlaku di dalam hukum utang piutang yang perdata itu tadi. Jadi nggak berlaku. Kita kembalikan saja ke situ. Tentunya menyikapi masalah ini, ya, Ibu harus bersikap tegas. Tidak boleh bersikap pekewuh. Pekewuh itu sungkan, ya, sungkan, nggak enak, perasaan nggak enak atau gimana. Gini, Bu, urusan utang piutang itu dari awal sudah nggak enak, ya. Jadi akhirnya itu sudah pasti nggak enak, gitu ya. Kecuali Anda langsung punya uang untuk bayar semua total sak bunga-bunganya, ya nggak tahu. Tapi kalau yang terjadi adalah seperti ini, Anda harus stop dan kemudian negosiasi. Dari situ dulu, baru kemudian Anda menambah penghasilan lewat mana, nambah penghasilannya. Jadi jangan tiba-tiba kita punya utang sekian, pikirannya gimana caranya nambah penghasilan. No, bukan seperti itu. Kalau Anda tiba-tiba pengen nambah penghasilan, yang terjadi penghasilan yang berhasil Anda dapatkan akan tergerus sama kebiasaan utang Anda. Itu yang jadi problem. Jadi sekarang yang harus dilakukan, atur dulu semuanya, ya. Jangan mikir nambah penghasilan dulu sebelum Anda terbiasa mengatur uang Anda ini, meskipun mungkin menurut Anda tidak seberapa, tapi atur sebaik mungkin. Ketika sudah bisa surplus, ya, sudah bisa surplus penghasilan yang ada sama pengeluaran, ya, belum dikurangi utang loh, ya, belum dikurangi utang, itu sudah bisa surplus. Nah, baru Anda menambah penghasilan tahap demi tahap dengan cara berjualan. Apapun bisa Anda jualan. Anda juga bisa jualan gamis, Anda bisa jualan jilbab, Anda juga bisa jualan misalnya box-box makanan itu, atau Anda jualan kuliner, Anda bisa masak, Anda masak bikin snack misalnya, atau Anda bikin kue lebaran, atau Anda misalnya bisa bikin pizza, silakan Anda bikin pizza. Anda bisa apa saja, Anda bisa jahit gitu loh. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk menambah penghasilan. Tetapi sebelumnya, sekali lagi saya tekankan berulang-ulang, jangan berpikir menambah penghasilan sebelum pengeluaran Anda diatur sedemikian rupa. Kesimpulannya pada kali ini adalah, yang pertama, prioritas dulu, mana yang wajib didahulukan, zakat, kemudian kebutuhan pokok itu harus dahulukan, bayar utang itu setelah itu, ya. Kemudian baru Anda bersikap tegas terhadap hutang-hutang ini apa nih, rentenir apa-apa. Kalau utang-utang perorangan didahulukan, Bapak Ibu, tanpa bunga. Anda pernah pinjam ke adik misalnya, dia butuh uang, dahulukan, tidak ada masalah, dahulukan, karena utang itu wajib dibayar. Tetapi kalau itu adalah utang berbunga, itu akan sangat memberatkan kalau Anda dahulukan, ya. Kemudian setelah ini diatur sedemikian rupa, jalankan dulu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, Anda sudah mulai terbiasa dengan gaya hidup yang baru.
baru Anda mulai menambah penghasilan. Gimana caranya? Lihat kembali potensi apa sih yang ada dalam diri saya. Saya bisanya apa? Bisa masak, bisa bikin snack, atau bisa jualan, atau bisa apapun ya. Coba start dulu, mulai dulu. Bisa jahit, silahkan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan saya doakan semoga ibu yang mengirim pesan ini pada saya di grup, semoga diberikan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan berkah, diberikan rahmat, sehingga hutang-hutangnya bisa lunas dalam waktu sesingkat-singkatnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.